Intermediasi perbankan tengah berada dalam tren pertumbuhan. Berdasarkan data Bank Indonesia pada April 2022, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan melesat hingga 9,1% yang ditopang oleh segmen UMKM yang berhasil tumbuh 16% secara tahunan. Fungsi intermediasi perbankan tengah berada dalam tren pertumbuhan. Data menunjukkan realisasi pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sejak Januari 2022 hingga April 2022 terus meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia pada April, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan melesat 9,1%, yang ditopang segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berhasil tumbuh 16,76% secara tahunan. Pesatnya pertumbuhan kredit perbankan pada April 2022 selaras dengan tren pemulihan ekonomi yang berlanjut. Mulai berputar kembalinya roda perekonomian membuat permintaan pembiayaan dari berbagai segmen meningkat. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat secara sektoral kredit sektor pertambangan dan manufaktur mencatatkan kenaikan terbesar secara bulanan masing-masing sebesar Rp21,5 triliun dan Rp20,8 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, penyaluran kredit perbankan tumbuh positif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual. Beliau adalah Kepala Ekonom dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Ya, halo, selamat pagi Pak David. Ya, selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Apa kabar juga, salam sehat ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, kita langsung saja berbincang terkait dengan industri perbankan. Tadi sudah disampaikan pertumbuhannya masih dalam tren yang positif. Nah, sebenarnya secara fundamental bagaimana nih dengan kondisi perbankan nasional kita, Pak David? Ya, tahun lalu memang secara fundamental masih penuh tantangan ya. 2020-2021 itu kan angka loan at risk ya, kita sering melihatnya dengan melihat loan at risk atau LAR itu cukup tinggi ya. Oke. Jadi sampai tahun lalu tuh masih di atas 20% ya. Puncaknya itu di 24-25%. Tetapi memasuki 2022 ini loan at risk ya. Jadi kredit-kredit yang bermasalah yang kemungkinan bisa saja jadi kredit macet ya, atau kita sering sebut tuh NPL. Betul. Itu turun sekarang di 2022 ke kisaran sekarang 18-19%. Bahkan ada beberapa bank tertentu itu sudah mengarah ke 10% ya. Oke. Di 10-12%. Jadi ini sebenarnya berita baik. Dan pertumbuhan kredit tadi seperti disampaikan juga oleh IDX Channel, ini kecenderungan naik ya. Terakhir di bulan April, tumbuhan kredit kita sudah bisa mencapai 9,1%. Ya. Jadi terutama kita lihat selain kredit UMKM, kredit korporasi juga bergerak cukup kencang ya. Ini artinya memang yang selama ini banyak mungkin perusahaan-perusahaan atau masyarakat itu menahan pembelian, menahan ekspansi, menahan capex-nya ya, ini kelihatan sekarang sudah mulai melakukan realisasi ya rencana-rencana ekspansinya sebelumnya, Mas Pras. Tapi kalau kita lihat penyaluran kredit memang masih ditopang oleh sektor UMKM. Anda melihat bagaimana? Apakah memang UMKM kembali lagi nih menjadi buffer dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat krisis? Ya sebenarnya kalau kita lihat kinerja UMKM cukup baik ya. Terakhir ini ya mereka memang sempat terkendala ketika 2020 ada PSBB dan 2021 ada pengetatan ya PPKM waktu itu, sehingga memang kinerjanya menurun. Jadi memang kelihatannya erat sekali kinerja dari UMKM ini dengan pembatasan ya. Kalau ada pembatasan itu langsung kinerjanya memang melorot ya. Oke. Jadi sekarang dengan mobilitas masyarakat semakin membaik ya, confidence masyarakat dalam berbelanja juga makin baik, belanja offline juga kita lihat mulai kembali meningkat ya. Ini mendorong lagi kinerja dari UMKM kita. Dan UMKM kita juga selama pandemi ini kan juga melakukan transformasi ya. Jadi banyak juga kita perhatikan mereka juga berupaya karena ada kendala terkait pandemi, mereka juga bergerak untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi digital juga ya. Jadi sehingga ada sinergi ya. Tidak hanya mengandalkan offline tapi juga sekarang bisa sebagian lewat online juga.
Baik, tapi menurut analisis Anda ini Pak David, kalau kita bicara mengenai penyaluran kredit untuk sektor UMKM, kemudian korporasi, apakah memang ini dilihat yang paling memberikan dominasi dan booster untuk perekonomian nasional lebih kepada bagian yang untuk korporasinya karena dampaknya lebih luas atau UMKM ya dengan volumenya ini yang sekarang meraja saat ini? Ya, memang komersil itu kalau dilihat dari angka kredit macetnya secara nominal relatif lebih tinggi gitu ya, karena memang dia tertekan dari dua sisi sebenarnya. Di satu sisi ke semasa pandemi itu mereka banyak tagihannya mungkin yang telat ya, masih tertunggak gitu ya dari mungkin ekosistem atau korporasi besar yang menjadi value chain mereka. Dan di sisi lain mereka tidak mendapatkan keringanan atau bantuan yang sebesar UMKM sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi belanja PEN pemerintah ya, program pemulihan ekonomi nasional pemerintah itu banyak memang menyasar ke sektor UMKM. Nah ini juga membantu ya, menjadi bantalan buat sektor UMKM kita. Ya. Jadi itu mungkin kenapa yang di menengah ini yang sering kita sebut sebagai kredit komersil ini memang kita lihat ada lagging ya, tapi memang korporasi besar dan UMKM ini relatif lebih baik ya, dan kita lihat juga terakhir ini sudah mulai ekspansi ya, yang dari korporasi-korporasi besar, terutama yang terkait dengan komoditas Oke. dan manufaktur tentunya. Nah, kalau kita bicara mengenai UMKM-nya ini tercatat double digit juga nih pertumbuhan dari sisi penyaluran kreditnya untuk UMKM. Anda melihat ini menjadi suatu langkahkah bahwa ini sampai dengan paling tidak akhir tahun lah bahwa yang akan menyumbang juga nih laju pertumbuhan penyaluran kredit. Mungkin bisa nanti di atas 10%, Pak David. Ya, kemungkinan secara keseluruhan sih total pertumbuhan kredit kita akan double digit tahun ini ya. Oke. Mungkin mengarah ke 12-15% dari target awalnya mungkin kita memperkirakan di akhir tahun lalu tuh bisa hanya 8-10%. Nah ini cukup menggembirakan sebenarnya. Dan untuk UMKM-nya sendiri sebenarnya pemihakan pemerintah dan juga otoritas juga cukup besar ya. Kita kan di perbankan juga ada target ya untuk sektor UMKM. Nanti pelan-pelan harus dinaikkan di 2023-2024 ke arah 30% porsi kredit UMKM ini. Jadi memang banyak terobosan-terobosan mungkin yang dilakukan sektor perbankan untuk menggairahkan juga sektor UMKM. Nah, itu Tapi perlu dicatat juga sebenarnya harus sinergi juga dengan komponen atau ekosistem pemerintah yang lain, terutama Kementerian Industri dan Perdagangan, karena memang sektor UMKM kita ini majority ya, sekitar 45% itu bergerak di sektor perdagangan. Ya. Oke. Dan kita tahu perdagangan ini banyak yang mereka jual itu produk-produk dari luar. Nah ini yang memang harus kita dorong supaya kembali ya. Bagaimana mendorong yang produk-produk dalam negerinya, Mas Pras. Betul, itu dia makanya pemerintah mendorong dan mengeluarkan kebijakan bangga buatan Indonesia ini yang mendorong juga nanti pelaku UMKM ataupun perusahaan-perusahaan e-commerce untuk menjual produk-produk dalam negeri nih dalam bagaimana menjadi showcase-nya Indonesia nantinya. Tapi dengan kondisi saat ini UMKM begitu, dengan lihat yang saat ini juga penyaluran dari perbankan sendiri kan kita lihat dari sisi risiko nih Pak David, sebenarnya kan mereka yang cukup besar. Apakah juga nanti ada pendampingan juga nih kepada UMKM sehingga nanti mereka juga tidak menjadi nasabah yang terjerat dalam mungkin bisa dikatakan NPL tadi begitu? Ya, ini tentu perlu sinergi bersama ya. Jadi stakeholder, pemerintah, regulator dan juga perbankan ya. Ini perlu bersinergi memang ya. Jadi mereka memang keluhan-keluhannya banyak kaitannya dengan bukan hanya dari sisi pendanaan ya, tapi juga dari sisi teknis pemasaran. Ini juga sering ada keluhan ya. Dan memang perlu pendampingan ke UMKM tersebut, dan sektor perbankan lewat asosiasi dan lain-lain ini sering melakukan kerjasama juga ya. Jadi ada beberapa kali event melibatkan UMKM dan kita bantu bukan hanya dari sisi pendanaannya, tapi juga misalnya bagaimana mengemasnya dalam bentuk event-event, misalnya selama pandemi ini biasanya dalam bentuk online ya. Jadi bagaimana mereka bisa tetap memasarkan produk-produknya bukan hanya di domestik ya, kalau bisa sampai ke luar negeri tentunya. Nah, kita memberikan sarana tersebut sebenarnya.
Baik, dan kalau kita lihat dari sisi perbankannya, ini penyaluran terbesar didominasi memang dari bank swasta begitu. Anda melihat bagaimana komposisi ini? Apakah memang ini yang sedang dibutuhkan juga, maksudnya dalam artian bank juga tengah mencari upaya untuk menyalurkan kredit, kemudian ujung-ujungnya juga bisa meningkatkan likuiditas bank tersebut? Ya, sebenarnya ini juga erat kaitannya dengan likuiditas yang relatif ample ya, relatif baik ya. Jadi terakhir-terakhir ini juga kita ditopang oleh selain belanja pemerintah yang mendorong peningkatan likuiditas ya. Kita tahu sampai tahun ini kita target defisit anggaran 4,5% dan ini membantu likuiditas domestik juga. Di sisi lain juga ekspor kita cukup bagus ya. Jadi sejauh ini kan kita sudah 25 bulan ya berturut-turut sampai bulan Mei ini selalu surplus ya, dan tahun lalu 34 billion surplus kita, tahun ini mungkin bisa mengarah ke 40-45 billion dollar. Oke. Artinya apa? Ini tambahan likuiditas yang besar ini menjadi peluru juga ya untuk pertumbuhan kredit di dalam negeri ya. Jadi kita berharap Oke. permintaan kreditnya juga mulai bergairah lagi, tidak seperti dulu waktu masa pandemi kan memang permintaan kreditnya turun ya drastis ya. Nah ini sekarang mulai bergairah lagi seiring dengan penguatan ekonomi domestik kita ya. Walaupun memang ada tantangan-tantangan eksternal ya terkait tadi ya konflik di Ukraina Rusia, lalu juga Fed sedang menaikkan suku bunga. Tapi di dalam negeri sendiri sebenarnya karena sektor domestik kita dominan ya, sekitar 60% dari ekonomi kita adalah sektor domestik, konsumsi domestik. Nah ini kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi kita Itu tahun dia. ini dan tahun depan. Di sisi lain, sejumlah negara di dunia memang saat ini sedang menghadapi tekanan yang sama begitu, terdampak dengan konflik Rusia-Ukraina. Inflasi merajalela di sejumlah negara, bahkan akhirnya menaikkan suku bunga nih dari bank-bank sentral di dunia begitu, termasuk Amerika Serikat begitu yang sudah menaikkan. Nah, Indonesia bagaimana dengan laju inflasi ini? Apakah juga akan mempengaruhi konsumsi? Kemudian juga nanti ini menjadi tantangan tersendiri untuk penyaluran kredit perbankan, Pak David? Ya, sejauh ini pemerintah berusaha untuk mengendalikan inflasi kan ya. Jadi sejauh ini kan kita melihat sampai bulan Mei inflasi masih terkendali di 3,5%. Oke. Tapi tantangannya tadi memang harga pangan, komoditas mulai naik ya. Dan ini mempengaruhi imported inflation kita yang sekarang juga sudah naik ya. WPI impor kita sudah double digit. Nah memang pelaku usaha domestik kelihatannya juga belum semuanya mau mentransmisikan secara penuh ya kenaikan harga input mereka. Jadi ada beberapa sektor yang sudah men-pass-through atau mentransmisikan, tapi ada juga yang masih menahan mungkin gradual sesuai dengan perkembangan peningkatan permintaan di lapangan. Ya. Jadi mereka juga berhati-hati sekali ya. Nah ini juga concern ya tentunya inflasi ini ke depan seperti apa, dan kita tahu juga kita masih memerlukan ya investasi portofolio. Jadi attractiveness dari aset rupiah ini juga kita perlu perhatikan ke depannya, Mas Pras. Jadi memang ini tantangannya cukup besar ya. Tadi Fed terus menaikkan suku bunga, artinya gap suku bunga kita dengan suku bunga negara maju seperti Amerika itu juga semakin melebar. Nah, ini tentunya jadi PR kita bersama, Mas. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Baik, Pak David, kita akan lanjutkan kembali. Hari ini rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tadi sudah kita singgung sedikit, banyak negara yang sekarang sedang mungkin bisa dikatakan gimana nih cari solusi dengan kenaikan laju inflasi yang semakin tidak terkendali 8%-an di Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia meskipun masih di rentang 3%-an, tapi kabarnya nanti bisa memasuki kuartal berikutnya sampai dengan 4%. Nah, Pak David sendiri bagaimana nih melihat laju inflasi kita, kemudian peluang dari BI apakah akan menaikkan atau menahan? Silakan. Ya, ini kita karena ekonomi kita terbuka, Mas Pras ya, jadi memang pengaruh eksternalnya sangat kuat ya. Jadi Fed sendiri kan tadi seperti saya sampaikan, mereka sudah menaikkan suku bunga 175 basis poin sekarang ya. Setelah tahun lalu mereka juga melihat banyak pernyataan-pernyataannya mengatakan bahwa inflasi itu hanya temporer, tapi kenyataannya ini kan inflasinya terus naik sehingga mereka terpaksa secara agresif menaikkan suku bunga dan kemungkinan akan lebih tinggi dari ekspektasi semula. Jadi tahun ini kemungkinan mereka bisa mengarah ke 3,5 atau 3,75% ya. Dan ini lompatannya juga luar biasa. Akibatnya apa? Sudah 60 bank sentral global ya
banyak negara dan 60 negara yang juga sudah menaikkan suku bunga juga akibat dari kenaikan harga-harga tersebut ya. Jadi Oke. harga pangan dan terutama komoditas. Nah, Indonesia sendiri kita sebenarnya ada buffer, pemerintah menaikkan subsidi untuk energi sampai 520 triliun sehingga inflasi kita harapannya tidak seperti negara-negara emerging market lain Hmm. yang mungkin tidak kayak komoditas seperti kita ya. Yes. Jadi mungkin kita juga kenaikan suku bunga kalaupun ada ya, ini juga lebih kepada upaya untuk menjangkar inflasi supaya ekspektasi kita ke depan, ekspektasi dari pelaku usaha maupun masyarakat ini bisa kita anchor, kita bisa jaga di rentang yang target pemerintah maupun Bank Indonesia ya. Sejauh ini memang Bank Indonesia sudah menaikkan ke 4,2% target inflasinya Ya. dari rentangnya semula di 2-4% ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa berada di 4-5% ya untuk inflasi kita. Sehingga walaupun kita mungkin perlu menaikkan suku bunga, kenaikannya tidak seagresif negara-negara lain ataupun bank sentral. Tapi memang diperlukan ya, karena attractiveness kita ini semakin menurun kalau kita masih menahan di satu sisi, dan di sisi lain inflasi kita terus naik. Jadi kalau kita lihat gap kita dengan negara-negara tetangga lain yang peer groups kita ataupun dengan Fed itu memang semakin melebar ya, kita menahan, mereka menaikkan. Jadi ini kelihatan sekali di pasar modal ya, di mana kita lihat terjadi outflow dari asing di surat berharga negara ya, kepemilikan mereka di surat berharga negara terus menurun. Ya. Sudah sejauh ini 70 triliun memang yang keluar. Nah, kita khawatir juga di pasar saham tentunya ya, selain juga memang utang jatuh tempo kita yang 1 tahun ke depan juga cukup besar ya, sekitar 50 bilionan. Nah itu dia, lantas kondisi ini apakah menjadi pertimbangan juga bagaimana kita untuk menjaga market kita supaya tidak ada capital outflow lagi begitu yang lebih besar? Karena kan memang akhirnya para investor menarik dana mereka untuk mendapatkan cuan yang lebih baik ini, Pak David. Betul Mas Pras. Jadi memang dari sisi harga saham kita juga sekarang sudah tidak semurah tahun lalu ya. Ini juga jadi catatan. Jadi memang kita perlu katalis baru untuk menggairahkan ekonomi kita di satu sisi. Di sisi lain juga kita harus menjaga tetap stabilitas kita. Jadi ya kita berharap dengan kenaikan misalnya ada penaikan misalnya dari suku bunga BI 7 Day Repo ini masih menjaga ya stabilitas ekonomi kita ke depan ya harapannya. Jadi Baik. tidak seperti tadi Fed ya yang behind the curve yang pada akhirnya harus menaikkan suku bunga secara agresif. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, ini dilihat dari sisi fiskal ini banyak sekali akrobat yang sudah dilakukan. Sementara dari sisi moneternya masih menjadi jangkar begitu. Tapi Anda melihat seberapa kuat nanti ini bisa menahan, Pak David? Ya ini memang faktor eksternal yang sulit kita perkirakan ya, seberapa lama perang ini akan berlangsung ya. Perkiraan saya sendiri sih secara pribadi melihat bahwa ini akan lebih lama dari perkiraannya. Mungkin masih bisa berlangsung sampai tahun depan karena kedua-duanya memang terjadi yang kita sebut attrition war ya, perang berkepanjangan ini yang kita khawatir. Namun ya secara fundamental sebenarnya ekonomi kita solid ya, dari sisi cadangan devisa juga kita masih relatif baik ya, 135 billion walaupun akhir-akhir ini sedikit turun. Dan juga dari sisi pertumbuhan juga masih momentumnya baik ya. Oke. Dan pertumbuhan kredit seperti kita bicarakan di awal tadi juga gairah pengusaha maupun masyarakat ini juga cukup bagus sehingga Ya. ini cerminan dari confidence dari pengusaha dan masyarakat juga bahwa ekonomi ke depan ini akan lebih baik. Pak David, terakhir ini bagaimana mungkin rekomendasi yang bisa Anda berikan sehingga momentum ini bisa terjaga, dari penyaluran kreditnya juga tetap terjaga. Di samping tadi kita juga akan melihat nih peluang-peluang atau potensi tekanan yang bisa terjadi ke depan. Silakan. Ya, saya pikir ini PR kita ya menjaga ya stabilitas kita ini dengan baik ya, perlu mungkin juga dengan kebijakan-kebijakan kombinasi ya, sinergi dengan kementerian perdagangan, investasi, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu memang bermanfaat buat masyarakat dan menjaga stabilitas kita juga secara keseluruhan. Itu dia menjadi salah satu solusi adalah pentingnya menjaga stabilitas dan kesoliditan antara instansi
pemerintah khususnya yang berkecimpung di industri keuangan. Baik, Pak David, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan. Tentunya ini menjadi Terima kasih Mas Pras. insight bagi pemirsa IT Channel bahwa dalam menyikapi kondisi saat ini yang penting adalah kita tetap optimis secara fundamental ekonomi kita masih cukup baik-baik saja dan semoga kita bisa melewati tantangan dari global ini. Baik Pak David, terima kasih banyak dan salam sehat Pak David. Salam sehat Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.